Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di sini kami akan menjelaskan apa itu aspek privasi dalam pengumpulan data, dan anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu Oke, langsung saja masuk ke materinya. Kali ini pengumpulan data yang akan kami bahas pengertiannya, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Sedangkan untuk analisis data yang akan kami bahas adalah pengertiannya, data kualitatif dan data kuantitatif. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penelitian memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan disebut hipotesis. Membuktikan hipotesis secara empiris, penelitian membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Dan kemudian adalah jenis data. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penelitian langsung dari subjek atau objek penelitian. Dan yang kedua, data sekunder, data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau sebuah subjek penelitian. Jenis data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif, data yang berbentuk angka, dan data kualitatif, data yang bukan berbentuk angka. Selanjutnya kita bahas teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang cocok digunakan untuk penelitian dengan bertujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Observasi dibagi menjadi 2, yaitu participant observation. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah angket. Angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumentasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dokumentasi primer dan dokumentasi sekunder. Selanjutnya kita bahas adalah pengertian analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses untuk memeriksa dan membuat pemodelan data hasil penelitian. Menuntut penelitian melakukan pengkajian secara sistematik, mendalam, dan bermakna. Tujuan analisis data adalah menemukan informasi hasil penelitian yang bermanfaat, sehingga dapat memberikan petunjuk bagi penelitian untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian atau perumusan masalah. Langkah analisis data kuantitatif terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah editing, selanjutnya coding, kemudian tabulasi data, dan pembahasan data. Editing adalah kegiatan mengedit data bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian antara kriteria data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Coding. Coding adalah memberi kode pada data bertujuan merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Langkah selanjutnya adalah tabulasi data. Tabulasi data adalah memasukkan data ke tabel data mentah maupun tabel kerja untuk menghitung data tertentu secara statistik. Dan langkah terakhir yaitu pembahasan. Pembahasan adalah penelitian mengabstraksikan hasil uji hipotesis dan membahas hasil penelitian tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam analisis data kualitatif. Yang pertama, penelitian menjadi instrumen utama pengumpulan data dan subjek yang diteliti.
dipandang mempunyai kedudukan yang sama secara nisbi dengan peneliti. Yang kedua, peneliti mengumpulkan data dan mencatat fenomena yang terkait langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian. Yang ketiga adalah proses kerja penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif etik atau mengutamakan pandangan dan pendirian responden terhadap situasi yang dihadapinya. Materi selanjutnya yang akan kami bahas adalah generalisasi. Jika sebaliknya, sebuah himpunan entitas yang terdiri dari beberapa kelompok tertentu dan pengelompokan ini tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut, maka kelompok-kelompok tersebut disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut yang sama. Proses yang demikian disebut generalisasi. Spesialisasi dan generalisasi merupakan dua proses yang berlawanan. Yang ditekankan dalam spesialisasi adalah perbedaan antara kelompok entitas, sedangkan dalam generalisasi yang ditekankan adalah persamaannya. Materi yang kedua yaitu transformasi data. 1. Penghalusan adalah menghilangkan noise dari data. 2. Agregasi adalah ringkasan, konstruksi, kubus data. 3. Generalisasi adalah konsep hierarchy, climbing. 4. Normalisasi adalah diskalakan agar jatuh di dalam suatu range kecil yang tertentu, seperti normalisasi min-max, normalisasi z-score, dan normalisasi dengan penskalaan desimal. Dan yang terakhir, konstruksi atribut atau fitur adalah atribut-atribut baru dibangun dari atribut-atribut yang ada. Materi yang ketiga yaitu penyederhanaan data atau distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuan dari penyederhanaan data yaitu data menjadi informatif dan mudah dipahami. Yang keempat adalah visualisasi data. Dilihat oleh banyak bidang ilmu sebagai komunikasi visual modern. Visualisasi data mengikuti pembuatan dan kajian dari representasi visual dari data. Artinya, informasi yang telah diabstraksikan dalam bentuk skematis, termasuk atribut atau variabel dari unit informasi. materi yang kelima yaitu visualisasi data. Dengan sekunder dapat dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu Excel, Power Report, Table, Excel, Format, dan contoh di sini dapat kita lihat visualisasi data dengan software yang menggunakan Excel. Pemrosesan data dengan menggunakan software pengolahan angka. Pengolahan angka adalah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan, menghitung, serta menyimpan data dalam bentuk kolom serta baris. Lembar kerja ini digunakan untuk menginput, mengolah, serta menghitung data secara sistematis. Yang ketujuh adalah prediksi data. Prediksi data merupakan suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, dengan tujuan agar kesalahan selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Istilah prediksi sama dengan ramalan atau perkiraan. Yang ke-8 adalah interpretasi data. Interpretasi data adalah merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Yang kedua, interpretasi data perlu dilakukan penelitian untuk memberikan arti mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan mempengaruhi peserta didik. Yang ketiga, interpretasi data juga penting untuk menantang guru agar mengecek kebenaran asumsi atau keyakinan yang dimilikinya. Oke, cukup sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari kami. Terima kasih.